Selamat pagi teman telusur Bali, salam dari Bali, salam telusur Bali. Senang sekali berjumpa kembali dalam perjalanan melihat suasana alam pedesaan Bali. Dan untuk kali ini kita akan melihat Desa Puhu yang berada di Kecamatan Payangan. Salah satu desa yang asri, desa yang juga memiliki salah satu keunikan. Bagaimana suasana desanya? Yuk kita ikuti perjalanan telusur Bali pagi ini. Selamat menyaksikan. Jadi Desa Puhu adalah sebuah desa yang berada di sisi utara dari Kabupaten Gianyar, Bali. Tepatnya berada di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi Desa Puhu ini adalah merupakan salah satu desa juga yang memiliki alam yang indah. Memiliki latar persawahan hijau yang cukup luas dan juga daerah kawasan di Payangan yang juga terletak di atas ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Ini memiliki cuaca yang sejuk, udara yang bersih, segar karena jauh dari polusi. Saat ini kita berada di Banjar Dinas Puhu, teman-teman. Jadi Desa Puhu ini terbagi ke dalam 7 Banjar Dinas yang meliputi Banjar Dinas Puhu, Banjar Dinas Kebek, Banjar Dinas Ponggang, Banjar Dinas Selasih, Banjar Dinas Penginyahan, dan saat ini kita berada di Banjar Dinas Puhu, teman-teman. Seperti ini suasana pagi menjelang siang hari yang cerah di Banjar Dinas Puhu ini. Dan teman-teman semua, salah satu keunikan yang ada di Banjar Dinas Puhu ini yaitu angkul-angkul ataupun gapura pintu masuk rumah adat yang ada di Banjar ini hampir rata-rata 80% terbuat dari batu padas, di mana masih sangat kuno sekali dan tetap terjaga, terpelihara. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman, bagaimana susunan rumah-rumah adatnya masih terjaga. Dan ini adalah salah satu keunikannya, yaitu angkul-angkul gapuranya yang terbuat dari batu padas atau batu paras buahan yang orang Puhu menyebutnya. Jadi di sini suasana desanya masih lestari, tetap terjaga, di mana hampir semua warga di sini tetap mempertahankan angkul-angkul yang menjadi ciri khas di Banjar Puhu Payangan ini, teman-teman. Hampir di setiap depan rumah masih tetap dijaga bagaimana angkul-angkul rumahnya ini masih angkul-angkul yang berusia puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, tetapi tetap terjaga, tetap kuat bahannya dan tetap dipertahankan lestari di Banjar Puhu ini, teman-teman. Seperti ini suasananya, teman-teman. Desa yang asri, desa yang indah, desa yang damai, desa yang tenang dan juga nyaman. Tampak terlihat di depan kita bagaimana uniknya angkul-angkul ataupun gapura pintu masuk dari warga Desa Banjar Puhu di Kecamatan Payangan ini, teman-teman. Salah satu yang membedakan dengan desa-desa lainnya tentunya, di mana juga ada tembok-temboknya yang masih kuno dari bahan paras atau batu padas yang diambil dari Sungai Wos yang ada sekitar 200 meter dari desa adatnya. Salah satu sungai besar yang mengalir di Desa Puhu hingga ke lautan. Jadi Desa Puhu ini berbatasan dengan desa sekitarnya, yaitu di sebelah utara ada Desa Kerto, di sebelah timurnya ada Desa Bukian, di sebelah selatannya ada Desa Melinggih, kemudian di sebelah baratnya ada Desa Buahan, dan juga berbatasan dengan Tukat Ayung, salah satu spot rafting yang sangat terkenal yang ada di Bali.
Jadi kita kilas balik sedikit mengenai sejarah nama dari Puhu ini sendiri. Jadi Alkisah dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Puhita Negara yang dipimpin oleh raja yang bernama Raden Anom yang memiliki permaisuri bernama Ayu Sidemen. Jadi Raden Anom dengan kerajaan Puhita Negara ini terkenal adalah kerajaan yang makmur, melimpah ruah dan juga damai, di mana raja memiliki kegemaran untuk berburu. Suatu hari raja pergi ke hutan hingga siang tidak mendapatkan salah satu hewan buruan pun, sehingga di suatu pedukuhan yang dipimpin oleh Dukuh Susun, raja dijamu makan siang. Setelah kembali dari dusun tersebut, raja setiba di kerajaan disuguhkan makanan oleh permaisuri, tetapi karena kenyang raja tidak memakannya, sehingga menyebabkan permaisuri tidak suka dan menyebutkan bahwa jamuan dari Dukuh Susun tersebut adalah paridan ataupun makanan sisa, sehingga akhirnya raja murka dan mengutus patih untuk membunuh Ki Dukuh Susun. Sebelum meninggal, Ki Dukuh Susun menjelaskan kepada Mahapatih untuk menyatakan bahwa jamuan suguhan yang diberikan adalah merupakan bukan paridan, tetapi adalah suklo ataupun masih baru. Tetapi karena Mahapatih setelah diutus bahwa fatwa ataupun omongan raja adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan, sehingga Ki Dukuh Susun dibunuh oleh patih. Tetapi patih memberi informasi kepada raja mengenai al-hikwal yang dikatakan oleh Dukuh Susun, sehingga raja Raden Anom menyesal kemudian membunuh permaisurinya. Dan diceritakan sebelum dibunuh, Dukuh Susun pun mengutuk bahwa kerajaan akan hancur dan yang memfitnahnya akan meninggal. Sehingga akhirnya kerajaan ini awalnya yang makmur kemudian hancur oleh bencana, raja yang sakit-sakitan, dan akhirnya kerajaan ini pun hancur, di mana rakyatnya sebagian mengungsi untuk mengingat kerajaan. Kemudian kerajaan yang bernama Puhita kemudian dikenal dengan istilah Puhu. Dan teman-teman, tadi setelah kita mendengar sedikit sejarah tentang kerajaan Puhita Negara dengan awal nama Puhu, saat ini kita melihat bagaimana suasana di sisi pinggiran dari desa Puhu ini. Jadi desa Puhu juga di samping sebagai penghasil padi dengan banyaknya para petani ataupun masyarakatnya yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, juga ada peternak. Dan daerah Payangan dikenal dengan kebun-kebun pohon pisang ya teman-teman. Karena di sini kita saksikan juga banyak kebun pisang yang dimana daunnya diambil untuk dijual. Jadi pohon pisang ini bukan untuk dibuahkan, tetapi sebagian juga diambil setiap hari daunnya untuk dijual ke daerah-daerah lain seperti Denpasar, Gianyar, Badung teman-teman. Karena cukup luas lahan yang ada di desa Puhu ini. Dan saat ini kita masih terus lanjut ke daerah pinggiran, dan jalan di sini juga tampaknya bagus teman-teman. Walaupun kecil, cor-coran beton, tetapi bisa dilalui oleh mobil walaupun tidak bisa berpapasan. Dan suasana pagi menjelang siang yang sangat mengasyikkan, mengendarai motor melihat suasana pedesaan yang ada di sisi utara dari Kabupaten Gianyar, Bali. Banyaknya pohon-pohon yang ada di sini menyebabkan sangat teduh, sangat rindang, udara yang segar, dan juga cuaca yang lumayan dingin. Karena kawasan Payangan memang dekat dengan kawasan Kintamani yang berada di ketinggian perbukitan.
Yuk teman-teman, semoga masih tetap mengikuti video hingga akhir nanti sehingga Anda bisa ikut merasakan jalan-jalan di pelosok desa yang ada di Bali. Bagi teman-teman yang menyukai suasana alam pedesaan, menyukai alam pemandangan pedesaan, suasana alam pedesaan, semoga bisa terhibur dan juga bisa menambah informasi tentang desa-desa pelosok yang ada di Bali. Semoga bermanfaat tentunya channel ini. Dan teman-teman mungkin yang mempunyai informasi tentang desa-desa yang unik, desa yang memiliki pemandangan alam yang indah dan budaya tradisi yang berbeda dan unik tentunya, Anda bisa membagikan informasi di kolom komentar. Ataupun mungkin yang berasal dari desa ini ataupun tetangga desa pernah melewati desa ini, Anda bisa pun komen di kolom komentar tentunya. Sangat asik, sangat tenang, sangat damai, sangat nyaman suasana di sini teman-teman. Sangat sepi dan juga kita bisa merasakan bagaimana keindahan alam, pemandangan alam pedesaan yang begitu asri, begitu tenang, begitu hijau. Kita bisa menghirup udara segar, udara bersih yang ada di sini. Kita juga tidak tahu apakah jalur ini ada rumah-rumah warga teman-teman, tetapi tampaknya jalan ini cukup bagus. Semoga di depan kita bisa melihat rumah warga atau warga-warga yang mungkin sedang beraktivitas pagi menjelang siang hari ini. Dan tampaknya betul teman-teman, di sini ada rumah juga yang ada walaupun agak di pinggiran desanya. Tampak juga beberapa rumah warga yang di sini terlihat sangat asri sekali teman-teman. Tentunya sangat damai tinggal di alam pedesaan. Seperti ini suasana rumah-rumah yang ada di sini teman-teman. Dan teman-teman semua, bagaimana untuk perjalanan telusur Bali kali ini di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali? Semoga bermanfaat. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu perjalanan kita teman-teman. Semoga kita bisa jumpa lagi di desa-desa lainnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun informasi yang diberikan. Sekali lagi, terima kasih. Salam dari Bali, salam telusur Bali.